طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Ibhaj Syarah Mansakil Haj karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Qala al-muallif, berkata al-muallif, wala yatufu illa wa huwa tahirun. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan tidaklah seseorang itu tawaf melainkan dalam kondisi dia suci. Wala ba'sa bil kalami fi tawaf, serta tidak mengapa berbicara pada saat tawaf. Lakin, akan tetapi, la yatakallamu illa bi khairin. Akan tetapi tidak diperbolehkan yatakallam, tidak diperbolehkan berbicara illa bi khairin, kecuali dengan ucapan yang baik. Wa yukthiru minadz dzikri wad du'a'i bima tayassar, serta dia memperbanyak berzikir dan berdoa dengan apa yang termudahkan baginya. Walaisa fihi syai'un wajibun, dan tidak ada pada tawaf itu sesuatu yang wajib. Mislu qauluhu, atau mislu qaulihi, seperti ucapan atau doa, maksudnya seperti doa Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan mashkuran, atau seperti doa rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam wa antal azul akram. Wa yaqul, dan juga seperti dia mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa-doa yang dibaca ketika tawaf. Boleh saja, tapi tidak ada yang wajib. Kita masuk ke syarah. Qauluhu wala yatufu illa wa huwa tahirun. Tidak boleh tawaf melainkan dalam kondisi dia sedang suci, melainkan dalam keadaan suci. Yakni la yatufu illa wa huwa tahirun minal hadatsil asghari wal akbar. Maknanya yaitu tidaklah dia tawaf melainkan dalam kondisi dia suci dari hadas kecil dan hadas akbar. Lihat, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi menyebutkan orang yang tawaf harus suci dari hadas kecil dan hadas besar di sini. Ya. Jelas ya? Apa yang difahami di sini? Menunjukkan beliau merojihkan merupakan syarat sahnya tawaf adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nanti disebutkan oleh beliau. Ini pendapatnya jumhur. Walaupun di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Fi sahihain an Urwah ibni Zubair, disebutkan dalam sahihain dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair,
Urwa bin Zubair ibn al-Awwam. Untuk Urwa bin Zubair, beliau adalah tabi'in. Adapun Abdullah bin Zubair, beliau adalah sahabi. Urwa bin Zubair seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena hubungan dia dengan Aisyah masih mahram. Aisyah itu adalah bibinya Urwa bin Zubair. Qala, beliau mengatakan, qad hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratni Aisyah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhaji, lalu telah mengabarkan kepadaku Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Aisyah menyatakan, annahu awwalu syai'in bada'a bihi hina qadima annahu tawadda'a thumma tafa bil bait. Bahwasannya perkara yang pertama kali dimulai oleh Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Mekah, annahu tawadda'a, beliau berwudu, thumma tafa bil bait, kemudian Rasul tawaf di Ka'bah. Ini hadis dari Aisyah. Aisyah menceritakan Rasul wudu. Namun sebagian para ulama menyanggah toharo dari hadas kecil bukanlah sesuatu yang dipersyaratkan. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal yang namanya fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermakna istihbab. Wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yauman nahr. Aku melihat Rasulullah SAW melempar jamrah di atas kendaraan beliau pada hari nahar. Tanggal 10 itu, kalau ngelempar di tanggal 10 itu lempar jamratil aqabah pada tanggal 10. Wa yaqul, lalu Rasul ketika itu mengatakan, lita'khudhu manasikakum, agar kalian mengambil manasik kalian. Dari mana? Dariku. Fa inni la adri, karena aku tidak tahu. La'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi, karena aku tidak tahu, barangkali bisa jadi aku tidak berhaji lagi setelah hajiku tahun ini. Jelas? Jadi ada beberapa hadis kompromi. Adillah yang dipakai oleh jumhur. Pertama, hadis Aisyah itu merupakan perbuatan Nabi SAW. Namun jumhur menguatkan hal tersebut merupakan keharusan adalah toharo dengan hadis lita'khudhu manasikakum. Wa fi sahihain, disebutkan dalam sahihain, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru illa al-hajj
Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengingatnya kecuali haji. Falamma ji'na sarafa. Tatkala kami datang ke tempat yang bernama Sarifa, tempat bernama Sarif. Tomistu, aku pun haid. Fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpai aku. Wa ana abki. Ketika itu aku dalam kondisi sedang menangis. Tolong anak-anak takhassus perhatikan cara ana menterjemah. Kemarin ana dalam suatu safar dari Sekayu ikut rombongan ikhwan. Terus ana bacakan kitab di pertengahan di jalan, ana bacakan. Terus dia bilang gini, Ustaz, cara bacanya antum ini ada pelajarannya apa? Ada pelajarannya enggak? Karena enggak ada sih. Tapi aja kami dulu belajar, dapat guru-guru dulu cara bacanya kayak gitu. Jadi di kajian, antum kalau dakwah, jangan antum baca misalkan fa inna dzalika syai'un kataballahu ala banati adam faf'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait hatta tathuri. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan pada banati Adam, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Antum terjemahkan seperti ini biasa. Tapi kadang buat orang ngantuk. Ya, buat orang ngantuk. Terus juga kadang orang tidak faham kosakatanya tadi. Jadi ada ilmu. Dulu kami belajar sama Ustaz Afifuddin saja cara menerjemahkan kalau dia baca kitab yang seperti tadi. Makanya selesai pelajaran itu kita tahu artinya, tahu kosakata. Ya, kayak gitulah kami dulu belajar dengan guru-guru kita. Dan itu penting. Ya, dalam dakwah itu penting. Cara baca kitab, cara metode menerjemahkan. Nah, ini hal-hal yang perlu antum perhatikan. Ya. Falam, makanya kalau antum perhatikan baik-baik, ya sedikit banyak antum akan nambah kosakata. Falamma ji'na, tatkala kami datang Sarifa, ke tempat yang bernama Sarif. Tomistu, aku pun haid, kata Aisyah. Fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpaiku. Antum perhatikan cara ana menerjemahkan. Jangan antum terjemahkan. Lalu atau maka dia masuk kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara menerjemahkan itu kalau ada fi'il ketemu fa'il, antum mainkan dulu fa'ilnya. Ya. Misalkan jaa Zaidun. Boleh enggak antum terjemahkan telah datang Zaidun? Hah? Boleh. Namun tidak enak kadang menerjemahkan telah datang Zaidun. Zaidun datang. Jelas? Kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang untuk mengenal kosakata. Kalau ini kan ma'ruf. Fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpaiku wa ana abki, dan aku dalam kondisi sedang menangis. Lihat ana menerjemahkannya apa? Dan aku dalam kondisi sedang menangis. Kenapa? Karena waw di situ ada waw hal. Dari mana Ustaz tahu waw hal? Simple saja, kita pakai kaidah lurus lughah saja. Ada fi'il madhi, kemudian nanti setelah fi'il madhi ada isim yang bergandengan dengan waw. Simple saja, itu kaidah termudah. Jaa Muhammadun wa huwa ala sayyarah. Datang Muhammadun wa huwa ala sayyarah. Dia berada dalam kondisinya dalam mobil. Kedudukan wa huwa ala sayyarah sebagai hal dari lafaz Muhammadun.
Karena waw di situ waw hal. Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, ana isim waw. Itu kaidah-kaidah simpel. Makanya butuh dilatih, butuh dimurajaah, butuh dipelototi. Faham? Atau kalau kurang murajaah, nggak ada menyempatkan waktu untuk murajaah. Kalau ada waktu sudah nongkrong saja. Udah murajaah Al-Quran jarang, ngafal hadis enggak, ngafal matan enggak, murajaah kitab yang dipelajari jarang, bocor. Ya, karena katakan cor bocor. Faqal ma yubkiki, apa yang membuat engkau menangis? Atau kenapa engkau menangis? Ma yubkiki, apa yang membuat engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Kosakata, lihat anak kecil. Ma yubkiki, apa yang membuat engkau menangis? Kalau dia perempuan, kalau laki-laki, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Qultu, kata Aisyah, aku berkata, lawadittu wallahi anni lam ahujjal am, sungguh aku sangat ingin, demi Allah aku tidak berhaji tahun ini. Sedih Aisyah. Aduh, kalau gitu mending aku tidak berhaji, kalau gini mending aku tidak berangkat. Ini kaidah, tanpa antum harus belajar susunan sorofnya, ilmu i'lal dan semisalnya, ya, simpelnya saja. Fi'il yang mudha'af, ya, seperti madda ya muddu, hajja ya hujju, marra ya murru. Apa lagi? Madda ya muddu, marra ya murru, hajja ya hujju. Apa lagi Dr. Fikih? Yang semisal itu. Drozak. Syakka ya syukku. Apa lagi? Syadda ya syuddu. Fi'il yang seperti ini ketika berada dalam kondisi mudhari lalu kemasukan lam penjazm, ya, kemasukan lam penjazm atau huruf-huruf yang menjazmnya, cara bacanya simple. Antum tasdidkan huruf yang keduanya tadi, kemudian antum fathah. Lam yashukka, lam yahujjah, lam yamuddah, lam yamurrah, lam, dan seterusnya. Dari mana susunannya, dari mana caranya, nanti. Yang penting tahu saja dulu. Anak belajar bahasa Arab kayak gitu. Makanya anak tuh punya kaidah yang tanpa kaidah. Sebenarnya ada kaidahnya, ada susunan i'lalnya, dari mana itu susunannya ada. Tapi kebingungan antum nanti, dari mana susunan perubahannya tadi? Kan asalnya kan yang ahjuj. Asalnya ahjuj. Ya. Nah, lam ahujjah itu asalnya lam ahjuj. Bingung antum, terlalu antum bingung. Gitu loh. Nanti antum belum tentu ingat kaidahnya, ini dipindah ke sini, ini pindah ke sini. Simpel saja. Ketika antum ketemu lafal-lafal seperti itu, langsung baca tembak. Lam yashukka, lam yamudda, lam yahujja, lam. Simpel. Jadi ketika ketemu lafal-lafal seperti ini, nggak bingung, mikir otak. Makanya dari mana kaidah ini taunya? Jujuran, ini cara baca seperti ini tuh tidak ana dapatkan dari guru. Yang kaidah yang ana sampaikan ke antum ini tadi, itu nggak ada ustadz yang ngajari, nggak ada syekh yang ngajari. Faham? Dari mana? Itu dari tatabbu wal istiqra. Wallahi itu ilmu yang tidak pernah dapatkan dari guru. Ana perhatikan.
Ya sebenarnya ada kaidahnya, tapi ana menyimpulkan lam yamudda, lam yahujjah, lam itu tadi semuanya ana perhatikan. Oh iya ya, lafaz ini mudha'af ya, ketika dia masuk pada fi'il mudhari kemudian dijazm, kesimpulannya dia ditasydid kemudian di fathah. Lam yamurra, lam yahujjah, lam yashukka, lam yamudda. Faham? Dari mana dapatnya? Dari mencermati buku. Ya enggak? Itu ambillah kaidah ini tadi. Berarti antum ada guru. Kalau anak enggak ada guru. Ilmu yang anak juga enggak ada guru. Misalkan ya. Hadza al-masjidu. Ya. Hadzal masjidu. Nggak usah antum pakai kaidah-kaidah kenapa al-masjidu dibaca al-masjidu. Terlalu pening pala antum mikir. Cukup ketemu hadza, zalika, ada isim yang alif lam setelahnya langsung tembak rafa, selesai. Karena dia ngikuti hadza. Kalau yang hadzanya tadi majrur, dia majrur pula. Fi hadzal masjidi. Al-masjidi ikut hadza. Ilmu dari mana? Sama, tadabbur juga. Makanya Nabi bilang sama antum, kalau belajar tuh otak tuh dipakai. Jangan dibekuin dalam kantong asoy. Nindak. Sering anak kalah ngoceh-ngoceh sama antum. Ada kitab, ada pelajaran, dah nggak dimanfaatkan, nggak dimurojaan, nggak dicermati. Lawadittu wallahi anni lam ahujjal amah. Qala la'allaki nufisti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaki nufisti. Nampaknya engkau haid. Jelas? Lihat. Rasul menggunakan bahasa haid dengan nifas. Nufisti, engkau dibuat nifas. Menunjukkan apa? Haid dan nifas fi hukmin wahid. Hukumnya satu. Qultu. Naam. Kata Aisyah, ya. Qala. Apa kata Rasul? Fa inna dzalika syai'un. Sesungguhnya hal tersebut adalah sesuatu. Katabahu Allahu ala banati Adam. Sesuatu yang Allah tetapkan untuk banati Adam, untuk putri-putri Adam. Lihat bahasanya Rasul apa? Katabahu Allah. Menunjukkan haid adalah sesuatu yang sudah maktub, yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan pada putri-putri Adam, dari anak keturunan Adam. Faf'ali, lakukan olehmu, ma yaf'alul haj, apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Ghair, ya, hanya saja alla tatufi bil bait, hanya saja engkau jangan tawaf di Ka'bah. Ghair itu bisa antum artikan kecuali, ya, kecuali, dikecualikan, hanya saja, kecuali itu semua, itu pengecualian juga, hanya saja itu. Lakukan olehmu apa yang dilakukan oleh orang berhaji, apapun yang dilakukan oleh orang berhaji. Orang berhaji boleh tidak masuk Masjidil Haram? Boleh. Orang berhaji boleh tidak baca Al-Quran? Boleh. Orang berhaji boleh tidak dizikir? Boleh. Allah tatufi bil bait, hanya saja engkau jangan tawaf hatta tathuri, sampai engkau suci. Berarti yang dilarang apa? Tidak boleh tawaf. Jelas? Rasul mengatakan silakan apa yang dilakukan oleh orang berhaji, mau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, mau zikir, baca Al-Quran, melakukan ini semuanya silakan yang dilakukan oleh orang berhaji, hanya saja jangan tawaf. Berarti apa fikihnya? Ya, ini dalil yang dijadikan dalil argumentasi oleh sebagian para ulama. Wanita haid, wanita nifas boleh masuk masjid, boleh berdiam dalam masjid, hanya saja mereka jangan sholat, karena ada dalil khusus yang menyebutkan tidak boleh sholat. Apa dalilnya boleh masuk masjid? Ini Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, faf'ali ma yaf'alul haj, lakukan olehmu apa yang dilakukan oleh orang berhaji, kecuali jangan tawaf. Yang dilarang oleh Rasul apa? Tawaf saja. Apa yang dipahami mafhumnya? Mafhumnya,
Kalau orangnya tidak tawaf, cuma sekedar masuk masjid, ya boleh saja. Fadalla ala ishtiratit tahara li sihatit tawaf. Hadis ini kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi menunjukkan dipersyaratkannya taharah untuk keabsahan tawaf. Jadi keabsahan tawaf syaratnya harus taharah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, at-tawaf haulal bait mithlus salah. Tawaf di sekitar Ka'bah ibarat salat. Namun ini hadis tarik ulur ya. Illa annakum tatakallamuna fi, hanya saja kalian boleh berbicara pada tawaf tersebut. Faman takallama fi fala yatakallamanna illa bi khairin. Siapa yang berbicara pada saat tawaf, maka janganlah berbicara kecuali dengan yang baik-baik. Seperti al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini hadis ya ikhwan, untuk bisa lihat di ta'liq, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi, wa qad rawa hadzal hadits an Ibnu Tawus wa ghairihi an Tawus an Ibnu Abbas mauqufan wa la na'rifu mauqufan illa min hadits Atha ibn Sa'ib. Mauquf. Ya. Wa qala al-Bazzar wa hadzal hadits la na'lam ahadan rawahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Ibnu Abbas wa la na'lam asnada Atha ibn Sa'ib an Tawus an Ibnu Abbas ghairu hadzal hadits. Kata Al-Bazzar, kami tidak mengetahui Atha bin Sa'ib membawakan sanadnya dari Tawus dari Ibnu Abbas kecuali hadis ini saja. Warahu ghairu wahidin mauqufan wa asnadahu Jarir wa Fudail ibn Iyad wa la na'lam ahadan taraka hadits Atha ibn Sa'ib illa ana Atha thiqah kufi masyhur lakinnahu qad taghayyara fattaraba fi hadithi. Ini aja udah ada komentar. Wa qala al-Baihaqi rafa'ahu Atha ibn Sa'ib fi riwayati jama'atin anhu wa ruwiya anhu mauqufan wal mauquf asah. Wa qala an-Nawawi Atha dhaif la yuhtajju bihi. Kelas ya. Intinya hadis ini hadis yang menjadi tolak tarik ulur di kalangan para ulama. At-tawaf haulal bait mithlus salah illa annakum tatakallamuna fi mau kemana? Wa ikhtalafa ahlul ilm, para ulama berbeda pendapat fi jawazit tawaf. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, wa ikhtalafa ahlul ilmi, para ulama berbeda pendapat fi jawazit tawaf, tentang kebolehan tawaf bi ghairi taharatin, tentang kebolehan tawaf dengan tanpa taharah. Ma'a ijma'ihim, dibarengi adanya ijma' ala anna min sunnatihi at-taharah, bahwasanya termasuk sunnah tawaf adalah taharah. Jadi paham maksudnya gini ya. Ada ijma ulama tentang taharah itu bagian dari sunnahnya tawaf. Maksudnya apa? Tawaf ketika bertaharah atau suci pada saat tawaf, taharah pada saat tawaf, itu mereka sepakat itu afdol, bagus, disyariatkan, kalau bahasanya itu gitu lah, lebih disyariatkan. Cuman mereka berselisih, boleh tak tawaf tanpa taharah? Jelasnya mereka sepakat anna taharah masyru'atun fit tawaf. Jelas? Nyambung itu? Itu aja, Dr. Fikri, jelas ya? Jadi ada istilah sepakat mereka anna taharah masyru'atun. Makanya kadang di sebagian buku fikih ada bilang gini, ittafaqul ulama ala anna kada masyru'un. Sepakat para ulama itu disyariatkan. Di sini sepakat para ulama taharah pada saat tawaf disyariatkan. Jelas? Tinggal ikhtilafnya tentang kebolehan tawaf. Qala Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, yujzi'u wa yustahabbu lahu al-i'adah wa alaihi damun. Kata Abu Hanifah, sah saja tawafnya, namun disunnahkan dia mengulang tawafnya.
wa alaihi damun, dan wajib baginya bayar dam. Tawafnya sah, tapi dia ulangi, kalau mau diulangi itu hukumnya sunnah, dan wajib dia bayar dam. Berarti kalau tidak diulangi tidak masalah, tapi wajib bayar dam, potong kambing, bayar dam itu maksudnya. Wa qala Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tsumma tadabbartu wa tabayyana li." Kemudian aku cermati dan nampak bagiku, wa tabayyana li. Ana ulangi, wa qala Ibnu Taimiyah, "Tsumma tadabbartu wa tabayyana li." Kemudian aku tadaburi dan nampak bagiku, anna taharatal hadasi la tushtaratu fit tawaf, bahwasannya tahara dari hadas tidak dipersyaratkan pada saat tawaf. Wala tajibu fihi bila raibin, tidak wajib bertahara pada saat tawaf bila raib, tanpa diragukan. Walakin tustahabbu fihi at-taharatus sughra, akan tetapi disunnahkan tahara sughra. Sunnah saja kata Ibnu Taimiyah, tahara sughra itu sunnah. Fa innal adillata syar'iyyah, dikarenakan dalil-dalil syar'iyyah, innama tadullu ala adami wujubiha fihi, karena dalil-dalil syar'iyyah menunjukkan tidak wajibnya tahara pada tawaf. Walaisa fi syari'ah ma yadullu ala wujubit taharatis sughra fihi, karena dalam syariat ini tidak ada argumentasi yang menunjukkan tentang wajibnya tahara sughra. Jelas? Itu kalamnya Ibnu Taimiyah. Washtiratut tahara, selesai kalam Ibnu Taimiyah. Washtiratut tahara anil hadathi wan najis hakahul Mawardi an jumhuril ulama. Dipersyaratkan tahara dari hadas dan najis itu dihikayatkan oleh Al-Mawardi dan jumhur ulama. Wa hakahu Ibnu Munzir fi taharatil hadas an amatil ulama wa huwal ahwat lil muslim wa huwa alladhi alaihi fatwa. Nah, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau mengatakan dipersyaratkannya tahara dari hadas dan najis itu dihikayatkan oleh Al-Mawardi, itu pendapat jumhur. Bahkan Ibnu Munzir menyebutkan itu merupakan pendapat mayoritas para ulama. Dan ini pendapat yang lebih ahwat bagi seorang muslim, wa huwa alladhi alaihi fatwa, dan ini adalah yang dipegang fatwanya. Ya ikhwan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat tidak juga dipersyaratkan pada hadas besar. Ya, tidak dipersyaratkan pada hadas besar. Beliau itu juga berpendapat. Ya. Makanya beliau mengatakan la tushtarat. Ya. Beliau mengatakan anna taharatul hadas, baik hadas besar, tidak dipersyaratkan. Tapi ini itu pendapat Ibnu Taimiyah ya kawan, untuk hadas besar yang rajih harus taharah berdasarkan hadis tadi. Untuk hadas kecil ini tarik ulur. Kalau Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dan ini pendapat jumhur, mereka mengatakan disyaratkan taharatul hadas kecil, wudu dulu sebelum tawaf. Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, beliau berpendapat hukumnya sunnah berdasarkan hadis tadi perbuatan Rasul. Demikian juga Syekh Sa'ad Asy-Syithri, beliau menyebutkan tidak wajib ya untuk hadas kecil pada saat tawaf, tidak disyaratkan suci dari hadas kecil. Beliau menguatkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini tadi juga. Wallahu a'lam. Adapun Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi seperti itu. Wal ahwat apa? Wudu saja. Wudu ya. Itu afdal. Qauluhu wala ba'sa bil kalami fit tawaf walakin la yatakallam illa bi khairin. Tidak mengapa berbicara pada saat tawaf, akan tetapi jangan berbicara kecuali pada perkara yang baik. An Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala at-tawaf haula al-bait mithlu shalah illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khairin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaf di sekitar Ka'bah seperti salat, hanya saja kalian boleh berbicara padanya. Siapa yang berbicara padanya, maka janganlah berbicara kecuali dengan yang baik-baik. Fala ba'sa bil kalam bil khair, lakinnal afdal ayastaghilla tawaf bidzikr. Enggak masalah dia berbicara dengan ucapan yang baik, akan tetapi afdal ya dia berzikir. Kemudian wa qauluhu wa yukthiru minadz dzikri wad du'a bima tayassara. Disunnahkan dia memperbanyak zikir dan berdoa sesuai dengan yang dia mampu, yang dia mudahkan. Az-zikru ka'ayyaqul
Zikir boleh dia tawaf tadi berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya enggak? Sambil seputar Ka'bah itu. Orang Indonesia kayak gitu, ya. Sebenarnya enggak mesti kayak gitu. Zikir aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi pada saat tawaf itu tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha, kapan dijingok? Travel Indonesia ini tadi. Antum nanti kalau umroh lihat apa yang Anda bilang itu nyata, ya. Indonesia. Makanya yang dulu pernah ada banser umroh dia sama kiai-kiainya. Ya lal waton, ya lal waton. Ditegur sama anu. Indonesia suka aneh-aneh. Ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Boleh juga. La haula wala quwwata illa billah. Wa du'a bi ayyad'u. Boleh juga dia berdoa dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya. Allahumma adkhilnil jannah wa a'idni min adzabin nar. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhillal al-kafarata wahzimhum. Wa hakadha yukthir min adz-dzikri wa du'a bima tayassara. Itu doa-doanya ya. Boleh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Dan yang semisalnya boleh antum doa apa saja. Qauluhu wa laisa fi syai'un wajib. Enggak ada yang wajib. Fakulluhu mustahabbun. Semuanya sunnah. Fa idza tawafa walau lam yatakallam bi kalamatin sahha tawafuhu. Kalau dia tawaf dan tidak berbicara sedikit pun, diam tawafnya, sah tawafnya, ya. Tidak ada bacaan-bacaan tawaf itu yang wajib. Putar saja 7 kali sah. Qauluhu mislu qaulihi Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan mashkuran fa huwa du'a. Fad'u bi mithli hadzal du'a wa huwa sunnatun wa laysa biwajib. Doa saja dengan doa seperti ini. Itu doa-doa seperti itu bukanlah sesuatu yang wajib, ya. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, hadzal du'a yuqal ba'da. Panggilin Hizam masuk. Hadzal du'a yuqal ba'da rami jamratil aqabah. Doa ini diucapkan setelah melempar jamrah al-aqabah. Qauluhu rabbighfir. Doa yang mana? Setelah melempar jamrah al-aqabah yang tadi, ya. Itu menurut sebagian para ulama doa Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan mashkuran. Ketika selesai melempar jamrah aqabah baca doa ini tadi. Itu menurut sebagian para ulama. Ya, doa yang seperti ini tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kawan. Kalau mau dipakai saja tidak masalah, ya. Kadang datang dari sebagian tabi'in, sebagian sahabat, ini datang sebagian sahabat, ya. Qala Ibnu Qudamah, kata Imam Ibnu Qudamah, wa in qala Allahumma ja'alhu hajjan mabruran. Ya, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa amalan mashkuran fa hasanun. Kata Ibnu Qudamah, bagus-bagus saja. Fa inna Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar kana yaqula nahwa dzalik. Karena dulu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud kana yaqulani nahwa dzalik. Ya, dia biasa mengucapkan ini. Datang dari sebagian sahabat. Ya, cuma sekedar doa, ya, kawan, ringan. Selagi tidak diyakini sunnah. Boleh-boleh saja, ya. Artinya doa. Selama tidak meyakini, itulah doanya yang disunnahkan. Faham? Qauluhu, atau selama tidak meyakini, itu adalah ucapan Nabi SAW, ucapan sahabi. Qauluhu rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam wa antal azul akram. Nah, ini tadi ketika ada lampu hijau itu, rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Begini dia. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam fa innaka ta'lam ma la na'lam. Nanti kayak gitulah, lebih kurang kalau travel itu tadi, ya. Fa innaka antal azul akram. Nah, itu tadi. Nanti dia gini, pakai supaya kenceng suaranya. Pakai gelas kecil itu. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Takalluf, ya, kawan, memberat-beratkan diri, suara ditinggi-tinggikan. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, hadza du'a yuqalu fi sa'yi bainas safa wal marwah. Itu melihat di situ dalam kitab Al-Mughni, wal amru fi hadza wasi'un li anna hadza min ad-du'a. Ini boleh-boleh saja, awal amru fi wasi'.
Wa yustahabu aidan ayaqula indal istilam wa ibtida'it tawaf bismillah wallahu akbar. Disunnahkan juga ketika menyentuh Hajar Aswad pada saat ingin tawaf mengucapkan bismillah wallahu akbar. Wa in zada Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika fala ba'sa. Nah, ini semua dibaca di travel itu tadi. Travel umum. Makanya Nabi bilang, enggak bisa juga kita mengatakan, "Oh, ini tuh bid'ah." Karena ada salafnya tadi juga. Itulah yang di kitab disebutkan riwayat Abu Daud ini tadi. Tinggal permasalahan tuh, apakah riwayat tersebut sahih dari Nabi SAW ataukah tidak? Itu jadi permasalahan. Kalau Al-Hakim lihat, hadza haditsun sahih ala syarti Muslim wa lam yukhrijah. Menurut Hakim sahih. Afwan bukan ya. Yang kedua itu dilihat di kitab Radul Mukhtar Al-Kafi Al-Majmu'. Intinya ada di salaf. Jadi gini, sentuhkan bismillahi wallahu akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika. Jelas? Faham? Seperti itu. Qauluhu, sering mungkin Dr. Vicky dengar aku lagi tawaf dari travel lain kan. Ya. Jadi makanya kalau anak pribadi sih sebenarnya umroh itu mau travel apa aja bukanlah sesuatu yang penting. Mau travel, ini sunnah segala macam. Yang penting itu ilmu. Ya, travel itu wasilah. Nah, orang kalau melakukan yang bid'ah yang nggak ada dalilnya sudah biarin mereka. Yang penting kita melakukan seperti ini, simple toh. Makanya pentingnya ilmu tadi. Kemarin ada ikhwan umroh sebulan yang lalu. Ustaz, Palembang inilah. Ustaz, ana nih lah potong rambut ana kemarin sedikit, lah sudah tahallul. Nah sekarang ini ana gundul, boleh tak? Nah kata ana. Gundul kedua tuh udah kati manfaatnya. Kalau antum menguatkan bolehnya tadi selesai tahallul antum. Gundul kedua tuh gundul cuma-cuma. Ngapa dah antum kalau nak pengen gundul kenapa dah dari awal? Ikut travel umum dia kan. Nah itulah penting ilmu tadi. Iya tak? Benar kata para ulama salaf, kita tuh tidak tahu kapan butuh terhadap ilmu. Qauluhu wa yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kapan dibaca ini? An Abdullah ibn Sa'ib qala, dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina ruknain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibaca antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Ini hadis. Ya, kami udah pernah hatam kitab fikih umroh karya Syekh Nu'man Al-Watar. Kita pernah hatam fikih umroh karya Syekh Abdullah Iryani. Dua-duanya murid Syekh Mukbil. Ya. Yang satunya Syekh Nu'man mensahihkan hadis ini. Yang satunya yang Syekh Abdullah Iryani mendhaifkan, katanya munqati sanadnya ini tadi, ya. Syekh Abdurrahman mendhaifkan. Enggak ada bacaan salat tawaf tuh, bacaan khusus. Mau baca apa aja bebas. Fayustahabu ayyaqul baina ruknil yamani wal hajaril aswad. Ya, disunnahkan baca ini antara rukun yamin dan hajar aswad. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, ya. Wallahu taala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan besok insyaallah taala. Ya. Adapun santri insyaallah nanti jam 8 atau setengah 9 ya, setengah 9 nanti belajar, ya. Normal pelajaran-pelajaran yang ada. Bahasa Arab, nahwu, ajrumiyah dan durus lughah. Naktafi bihadza. Anak-anak tahfidz masuk jam 8 normal.